warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah pengembangan kegiatan PAUD dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Adapun kelompok kami terdiri dari halo, saya Amy. Halo, saya Monika Andriati. halo, saya Meti Sulastri. Hai, saya Mita Wiana. Hai, saya Handayani. Hai, saya Ratniati. Berikut paparan materi dari kami. Bahasa anak usia dini. Apa itu bahasa? Sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui sistem suara, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran pikiran dan perasaan. Oxford Advanced Learner Dictionary. Alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, keinginan dengan secara verbal maupun visual. Bromley 1992. Fungsi bahasa anak usia dini menurut Garner mengembangkan ekspresi, perasaan, imajinasi, dan pikiran. Menurut Deptiknas tahun 2000, alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, alat untuk mengembangkan ekspresi anak, alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Tujuan khusus komunikasi. Bahasa reseptif, menangkap, memahami bahasa lisan yang didengar atau dibacakan. Bahasa ekspresif, kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Komunikasi nonverbal, komunikasi dengan bahasa tubuh, memori pendengaran dan membedakan. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menurut Permendikbud nomor 137 dan tahun 2014 adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak usia dini dari lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Karakteristik anak usia 5-6 tahun. Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun menurut Jaya 2017 adalah 1. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kata. 2. Lingkup kosakata yang diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan permukaan. 3. Dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. 4. Berpartisipasi dalam suatu percakapan. Tujuan pendidikan anak usia dini terdiri dari 1. Memberikan pengasuhan dan bimbingan yang memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensinya. 2. Mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga jika terjadi penyimpangan tersebut dapat dilakukan intervensi sejak dini. 3. Menyediakan pengalaman yang beraneka ragam yang mengasihkan bagi anak, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, sehingga mereka siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Karakteristik perkembangan dan belajar anak usia kelompok bermain dan TPA. Bermain sebagai metode pembelajaran bagi anak usia dini. Pembelajaran pada anak usia dini dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode. Mengutip penjelasan dari Direktorat PADU tahun 2001 dan Dikbud tahun 1998 sambil Rizali 2014 ayat 30-32 menjelaskan beberapa metode pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bercerita. 2. Bernyanyi. 3. Berdermawisata. 4. Bermain peran. 5. Peragaan atau demonstrasi. 6. Pemberian tugas. 7. Latihan.
Macam-macam bermain dan manfaatnya. Menurut Agis, seorang ahli perkembangan anak, seperti dikutip oleh Imam Musbikin tahun 2010 ayat 98, paling tidak ada 5 unsur dalam suatu kegiatan yang disebut bermain. Pertama, tujuan bermain. Tujuan bermain adalah permainan itu sendiri dan si pelaku mendapat kepuasan karena melakukannya tanpa target, bukan untuk misalnya mendapatkan uang. Kedua, dipilih secara bebas. Permainan dipilih sendiri dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak ada yang menyuruh ataupun memaksa. Ketiga, menyenangkan dan dinikmati. Keempat, ada unsur khayalan dalam kegiatan. Kelima, dilakukan secara aktif dan sadar. Menurut Mulyasa tahun 2012 ayat 169 sampai dengan 173, jenis-jenis bermain yang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran bagi anak usia dini yaitu bermain sosial, bermain dengan benda, dan bermain peran. 1. Bermain sosial. Partner merupakan kegiatan bermain berdasarkan derajat partisipasi seorang dalam bermain, yaitu unoccupied play atau tidak peduli, solitary play atau soliter, unlocker play, nonton, parallel play atau paralel, associative play atau asosiatif, dan cooperative play atau kooperatif. 2. Bermain dengan benda. 3. Bermain peran. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul perencanaan dan penerapan program permainan pada anak usia dini. Pengertian bermain. Bermain menurut Solahuddin tahun 1996 menyatakan bahwa pada intinya bermain dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang bersifat volunteer, spontan, terfokus pada proses, memberi ganjaran secara intrinsik, menyenangkan, dan fleksibel. Secara umum, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan dan mengasihkan pada saat melakukan permainan pada anak. 1. Main sensori motor, contohnya berkata di depan cermin dan menendang bola. 2. Kegiatan dengan bahan cair seperti cat air dan cat lukis. 3. Kegiatan dengan bahan main yang terstruktur, contohnya balok dinamit, balok rongga, dan lego. 4. Kegiatan main pura-pura atau bermain adalah anak memerankan seseorang dan melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu cerita pura-pura. Contoh kegiatan kreatif art craft yaitu 1. Finger painting, 2. brushing atau penyemprotan dengan sikat gigi dan cat air, 3. Membuat berbagai bentuk dari plastisin, 4. kolase dan melonceng. Fungsi bermain bagi anak yaitu 1. Mempertahankan keseimbangan, 2. menghayati berbagai pengalaman yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, 3. meningkatkan keterampilan berhubungan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Strategi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia yaitu yang pertama, tenaga pendidik. Yang kedua, standarisasi kompetensi. Dan yang ketiga, prinsip pembelajaran. Strategi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas melalui perubahan paradigma dengan program pendidikan keluarga atau parenting. Yang kedua, meningkatkan layanan kepada para orang tua. Dan yang ketiga, meningkatkan layanan kepada guru. 8 strategi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Yang pertama,
berpusat pada anak. Yang kedua, menitik beratkan pada konsep bermain. Yang ketiga, mengintegrasikan program pendidikan keluarga. Yang keempat, mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kelima, menggandeng sebanyak mungkin untuk terlibat dalam program pendidikan anak usia dini. Yang keenam, mengembangkan program pendidikan anak usia dini hingga ke berbagai daerah. Yang ketujuh, melakukan pemutakhiran sistem data pendidikan anak usia dini yang terpadu, transparansi, dan akuntabel. Dan yang kedelapan, melakukan penyesuaian anggaran pendidikan anak usia dini. Penerapan metode pemberian tugas untuk meningkatkan kreativitas anak. Pemberian tugas merupakan salah satu metode yang dilakukan pendidik ketika memberikan pekerjaan kepada anak untuk mencapai suatu tujuan kegiatan pengembangan. Tujuan metode pemberian tugas: 1. Untuk memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak. 2. Pemberian tugas bila dirancang secara tepat dan proporsional akan dapat meningkatkan cara belajar yang benar. 3. Anak akan semakin terampil mengerjakan, semakin lancar, semakin pasti dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Tugas yang diberikan secara teratur, berkala, akan menanamkan kebiasaan dan sikap belajar yang positif, dapat memotivasi anak untuk belajar sendiri. 5. Pemberian tugas secara tepat dan dirancang secara seksama dapat menghasilkan prestasi belajar yang optimal. 6. Tugas yang diberikan dengan menggunakan bahan-bahan yang bervariasi akan menarik minat anak untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan selanjutnya. 7. Pemberian tugas secara lisan akan memberi kesempatan pada anak untuk melatih persepsi pendengaran, jadi meningkatkan kemampuan bahasa reseptif anak. Langkah-langkah dalam menerapkan metode pemberian tugas di PAUD menurut Musli Satun. 1. Membuat persiapan mengajar sesuai dengan tema yang diajarkan. 2. Menyiapkan alat, bahan yang akan dipakai dalam pembelajaran. 3. Memberikan penjelasan khusus tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. 4. Membagi alat dan bahan yang akan dipakai dalam pembelajaran. 5. Mengamati proses kerja anak, individu maupun berkelompok. 6. Merangkum hasil kegiatan anak dan menilai perkembangan kemampuan anak. Hakikat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAUD. Dalam PAUD, istilah TIK, teknologi informasi komunikasi, dapat mencakupi jenis perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer, kamera digital, internet, telepon, cerita interaktif, mainan yang dapat diprogram atau dikendalikan seperti remote control, dan proyektor data. Fungsi TIK dalam pembelajaran PAUD. 1. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Misalnya, komputer dan printer dapat digunakan untuk membuat RKH, membuat print painting, mencetak lembar kerja peserta didik. 2. Untuk mempermudah pekerjaan atau mempersingkat waktu, jadi lebih efektif dan efisien. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat.